Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan Kak Galuh. Sebelumnya apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Karena kakak hari ini akan berbagi informasi mengenai pewarisan sifat. Nah, jadi sebelum kita membahas materi tentang semuanya berkaitan dengan pewarisan sifat atau bisa kita kenal dengan istilah persilangan dan sebagainya, mari kakak ingatkan lagi nih untuk kalian, jangan lupa ya, setelah kalian nonton ini silahkan kalian tekan tombol like, kemudian jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, karena tentunya apabila kakak berbagi informasi menarik lainnya maka kalian akan mendapatkan notifikasinya. Oke, mari kita simak videonya. Jadi nih ya, kalau kita berbicara tentang pewarisan sifat, itu adalah segala sesuatu yang diturunkan dari induk atau orang tua ke anakannya masing-masing. Oleh karena inilah setiap manusia, hewan, tumbuhan itu bervariasi. Ada yang bunganya warnanya merah, ada yang putih. Manusia pun sama, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi. Kemudian rambutnya ini ada yang ikal, ada juga yang lurus, matanya ada yang sipit, ada yang bulat lebar. Di hewan juga sama. Untuk kucing nih misalnya, rambutnya itu warnanya ada yang hitam, kemudian ada yang kuning orange itu, kemudian ada juga yang putih. Nah, semuanya itu adalah segala sesuatu yang diwariskan dari orang tuanya ke anakannya. Nah, sebenarnya materi apa saja sih yang berperan dalam pewarisan sifat? Itu adalah materi genetik, baik DNA dan RNA yang telah kakak bahas di video yang sebelumnya. Jadi, jika kita berbicara tentang pewarisan sifat, tidak lengkap nih kalau kita tidak mengenang yang namanya sejarah. Jadi pada tahun sekitar tahun 1800-an, itu ada seorang ilmuwan, dia menemukan sesuatu yang luar biasa dalam perkembangan ilmu genetika modern. Beliau adalah Bapak Gregor Johann Mendel. Jadi beliau ini adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Austria. Jadi beliau itu pada tahun 1882 beliau melakukan penelitian terhadap tanaman dari kacang erkis. Jadi beliau itu dia mengamati lingkungan sekitarnya, terutama untuk tanaman kacang erkis. Beliau mengamati kenapa satu tanaman dengan tanaman yang lainnya itu berbeda. Baik dari perawakannya, misalnya nih dari batangnya ada yang tinggi, kemudian ada yang kurang tinggi atau pendek. Dari bijinya itu ada yang bulat, kemudian ada yang keriput. Warna bijinya pun beraneka ragam. Ada yang kuning, ada yang hijau. Bunganya pun sama. Ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Nah, dari perbedaan inilah beliau berinisiatif untuk melakukan penelitian. Jadi, beliau itu menyilangkan tanaman erkis ini yang memiliki sifat yang berbeda, dan ternyata dari tanaman yang berbeda ini dihasilkan individu baru yang sama dengan induknya, ada juga yang muncul warna baru. Nah, dari sinilah hasil penelitian dari Bapak Mendel, sehingga beliau itu terkenal dengan dua hukum yang telah dicetuskan oleh beliau, yaitu hukum satu Mendel dan juga hukum duanya. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu hukum Mendel, baik hukum satu maupun hukum dua? Jadi kalau kita berbicara tentang hukum pewarisan sifat, bisa juga kita sebutnya sebagai hukum Mendel. Jadi hukum Mendel ini seperti yang telah kita bahas itu ada dua ya. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Keduanya ini jelas berbeda. Apa yang membedakannya? Jadi kalau hukum Mendel 1, dia di dalam hukum Mendel 1 beliau itu mengatakan bahwasanya gen yang terdapat pada alel yang sama itu akan melakukan segregasi atau berpisah saat pembentukan gamet. Sebaliknya,
Pada hukum Mendel 2, beliau mengatakan bahwasanya gen pada alel yang sama itu akan berkelompok secara bebas dan secara acak. Untuk kita tahu hukum Mendel 1 aplikasinya itu seperti apa dan hukum Mendel 2 itu seperti apa. Jadi hukum Mendel 1 itu bisa kita amati melalui persilangan monohibrid. Sedangkan untuk hukum Mendel 2 itu aplikasinya dalam persilangan dihibrid. Apa sih sebenarnya persilangan monohibrid dan dihibrid? Jadi persilangan monohibrid, sesuai dengan katanya mono, berarti satu. Itu adalah persilangan satu sifat yang berbeda. Misalnya, bunga mawar berwarna merah disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Nanti anakannya apakah dia memunculkan warna baru atau sama dengan induknya, merah atau putih. Nah, sedangkan untuk persilangan dihibrid ini adalah persilangan yang melibatkan dua sifat berbeda. Misalnya nih, biji tanaman kacang ercis itu warnanya hijau, bentuknya bulat. Disilangkan dengan kacang ercis yang lainnya, bijinya itu warnanya kuning, kemudian dia keriput. Nah, nanti hasil bijinya itu apakah sama dengan induknya atau bervariasi. Jadi seperti itu ya untuk aplikasi dari hukum pewarisan sifat yang telah dicetuskan oleh Bapak Mendel. Untuk yang selanjutnya, jadi sebelum kita melakukan persilangan, baik persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid, ada beberapa istilah yang harus kita pahami betul-betul karena istilah ini penting untuk kita tahu dan tentunya tidak boleh dibolak-balik ya. Ini bisa kita aplikasikan dalam proses persilangan ataupun dalam pewarisan sifat. Jadi istilah-istilah apa saja yang biasanya muncul dalam persilangan? Nah, jadi untuk istilah yang pertama itu dikenal dengan nama genotip. Jadi genotip itu sifat yang tidak tampak, dia gen, tidak tampak. Biasanya disimbolkan dengan huruf, baik huruf kapital maupun huruf kecil, misalnya A besar, A besar, A besar, A kecil. Nah, kemudian istilah yang kedua yaitu ada fenotip. Fenotip ini adalah sifat yang tampak, kebalikan dari genotip. Fenotip ini contohnya seperti apa? Misalnya warna bunganya itu merah, bentuk bijinya bulat, perawakannya itu tinggi, pendek. Nah, seperti itu. Kemudian kita kenal juga istilah yang ketiga namanya adalah dominan. Jadi dominan atau mendominasi, dia sifat yang selalu muncul. Sifat ini biasanya dalam persilangan dia disimbolkan dengan huruf kapital. A besar atau B besar B besar, kemudian B besar B kecil, B besar B besar, C besar C besar. Nah, kebalikan dari sifat yang dominan itu ada istilah yang namanya resesif. Jadi resesif ini dia sifatnya tertutupi. Kenapa tertutupi? Karena dia disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi nanti dalam persilangan sifat resesif ini baru muncul apabila dia bersama dengan kawannya. Jadi kalau misalnya A kecil, baru sifat itu muncul. Tapi kalau A besar, A kecil, maka yang dominan yang muncul. Makanya resesif disebut juga sebagai sifat yang tertutupi. Nah, untuk istilah yang selanjutnya, kita kenal yang namanya filial. Jadi filial ini dalam persilangan nanti kita simbolkan dengan F besar, namanya adalah anakan. Kalau ada anakan berarti ada induk atau parental. Ini nanti dalam persilangan kita simbolkan dengan P besar. Nah, kemudian istilah yang selanjutnya itu ada gamet. Gamet ini adalah sel kelamin. Dia ada dua ya, ada kelamin jantan dan juga kelamin betina. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada istilah yang namanya homozigot. Nah, jadi homozigot ini dia pasangan alel. Alelnya itu sama. Bisa dia homozigot ini sifatnya dominan, bisa juga sifatnya resesif.
Jadi contohnya nih, misal A besar itu namanya dominan homozigot dominan. Tapi kalau B kecil berarti homozigot resesif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu heterozigot, berbeda. Jadi pasangan alel itu berbeda. Disimbolkannya dengan huruf kapital dan huruf kecil. A besar A kecil, B besar B kecil. Jadi seperti itu. Nah, nanti perlu kita ketahui bersama selain dari beberapa istilah dalam persilangan ini, nanti saat kita melakukan persilangan perlu kalian ingat ya, nanti kalau ada misalnya yang kita silangkan itu yang sifat resesifnya itu ada di depan, itu tidak boleh ditulis di depan. Sifat resesif itu selalu ditulis setelah sifat dominan. Jadi nanti dalam persilangan kita tidak boleh nulis A kecil A besar. Kita harus menulis A besar A kecil. Dan yang kedua, ini penting ya untuk kita ketahui bersama, bahwasanya dalam menyebutkan huruf yang ada dalam persilangan, ini hanya dalam persilangan ini berlaku. Kita tidak boleh menyebutkan AA. Kita harus menyebut A itu besar atau kecil. Artinya kapital atau huruf bukan kapital. Jadi itu. Terima kasih telah menonton video ini.